Nah, Nanti di belakang saya akan sampaikan tentang masalah simbol negara. Ini ada paling tidak 5, ada Pancasila, ada bendera merah putih, lagu kebangsaan, bahasa persatuan, kepala negara. Nah, tidak pernah kalau kita berbicara negara tidak lepas dari kelima komponen ini. Terus kemudian maknanya ya sebuah ya simbol-simbol ini yang pasti ya eksistensi dimanapun negara itu berada, pasti yang namanya persatuan dan kesatuannya, keutuhannya juga dijaga, tidak hanya di Indonesia saja, di negara mana saja. Yang berikutnya, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan NKRI, menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi simbol negara. Ini sudah barang-barang ini adalah dari pendahulu-pendahulu kita yang merumuskan, kita sekarang tinggal melanjutkan, kita tinggal mengisi ya apa yang akan kita berikan terhadap bangsa dan negara kita. Lanjut. Saya rada cepet ya karena memang waktunya dibatasi hanya 45 menit. Kalau saya bicara dari judul ini sebenarnya bahannya banyak sekali. Ini saya ambil sampling-sampling saja sebagai pengantar ya. Jadi tidak mencakup secara keseluruhan. Ya, sebelum saya cerita tentang masalah ya kehidupan berbangsa dan bernegara, saya berorientasi kepada ya hak dan kewajiban ya. Sehingga saya harus menceritakan tentang masalah wawasan kebangsaan karena kita sama-sama bangsa Indonesia. Terus kemudian nanti saya sedikit sentuh nah, setelah punya wawasan kita akan punya nasionalisme. Wawasan itu adanya di pikiran, bagaimana persepsi pandangan kita. Terus kemudian kalau sudah tahu pandangan akan lahir sebuah tekad di dalam hati, itu rasa nasionalisme. Kalau dua hal ini sudah terpenuhi, itu akan tercermin menjadi sebuah tindakan konkret, yaitu namanya bela negara. Ya, tindakan konkret bela negara itu tidak harus dilakukan secara ya apa nih tindak tanduk atau tingkah laku ya. Ini saya sampaikan lebih awal. Jangan nanti memaknai bela negara itu sempit, harus melakukan sesuatu, harus lari sana, lari sini, tidak. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Bela negara itu bisa menggunakan pikiran, ya. Kalau tidak bisa menggunakan ucapan dan bisa juga menggunakan tindakan. Oke, saya akan cerita tentang masalah situasi dan kondisi bangsa kita saat ini supaya nanti bisa memberikan satu pandangan, wawasan kepada adik-adik mahasiswa yang sama-sama sebagai warga negara Indonesia sama dengan saya, hanya kebetulan profesinya tidak sama. Yang pertama masih ada. Nah, kalau masih ada itu kan berarti hanya beberapa gelintir saja, tidak banyak. Yang kadangkala mendiskusikan, bukan meragukan kalau saya pikir, mendiskusikan tentang masalah ideologi kita Pancasila. Nah, bagi saya perlu cerita kepada adik-adik, sudah Pancasila kita itu sudah final, sudah dirumuskan oleh pendahulu kita dan tidak ada masalah, dan faktanya selama sekian tahun bisa menjadi alat pemersatu bangsa kita. Nah, saya lebih cenderung ingin mengajak ya, mungkin yang perlu didiskusikan bukanlah Pancasilanya, tetapi mungkin bagaimana implementasi dari sila-sila itu, dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, apakah implementasi sila ketuhanannya masih ada yang perlu didiskusikan atau sudah bagus? Kalau sudah bagus, apa yang harus ditingkatkan? Kalau ada yang belum bagus, mari kita diskusikan melalui melalui sila keempat ya, apa yang terbaik ya diimplementasinya, termasuk mungkin ya sila-sila. Nah, selama ini yang sering saya dengarkan banyak isu-isu yang terkait dengan sila kelima yang selalu kadangkala menjadi satu persoalan, masalah keadilan-keadilan. Ya monggo, adik-adik mahasiswa, bagian daripada komponen berbangsa bernegara, boleh saja melihat keadilan yang seperti apa sih ya, karena kalau kita menafsirkan keadilan itu sesuatu hal yang ya luas sekali ya. Saya sering cerita kepada anak saya, nak, menurut kakak, kalau bapak punya uang 500.000, adilnya bagaimana untuk kakak dan adik? Nah, saya ngomong berarti 250 250. Iya pak, itu secara material adil separuh-separuh pak, tapi aku bilang nggak adil. Nah, kakaknya ngomong seperti itu. Nah, saya berpikir berarti keadilan itu bisa terpenuhi dari aspek material dan bisa terpenuhi dari aspek rasa. Nah, anak saya mengedepankan, loh,
rasanya nggak adil Pak, wong aku kebutuhannya lebih besar kok sama-sama 250. Nah, begitu saya rubah 300 200, adiknya yang protes, Pak sama-sama anak kok beda-beda, mana nggak adil. Nah, artinya saya mengangkat perspektif keadilan itu juga tidak bisa dimaknai secara dangkal ya, karena keadilan itu lebih kalau pendekatannya kepada rasa, tentunya tidak, jawabannya tidak ya sama berarti adil ya. Bagaimana rasa itu tidak harus sama. Nah, ini silakan nanti dimaknai oleh adik-adik mahasiswa yang saya sampaikan tentang masalah bagaimana kita mengkritisi sila-sila manakala nanti suatu saat di lingkungan kampus atau di lingkungan tempat nongkrong ada orang yang cerita masalah keadilan. Paling tidak, oh sudah tahu gambarannya. Kalau ada orang yang ngomong seperti ini, oh biarkan saja, berarti belum memahami keadilan itu seperti apa ya. Siapapun juga kalau suruh menjadi juru adil, kalau pendekatannya dengan rasa tidak akan pernah selesai. Ini contohnya. Termasuk silakan, mungkin sila kemana yang menurut adik-adik mahasiswa nanti perlu dikritisi, monggo. Itu misalnya apakah ya sila keempat ya, permusyawaratan itu juga implementasinya voting ya, apa di situ suatu kelembagaan yang berbicara ya, musyawarah dalam rangka mencari yang terbaik di antara yang baik atau mencari suara yang terbanyak, monggo ya. Saya hanya mengantarkan supaya adik-adik mahasiswa yang saya berharap menjadi agen perubahan yang berikutnya juga ya, yang nantinya 15-20 tahun yang akan datang yang akan mengisi bagaimana hiruk pikuknya ya kita berbangsa dan bernegara ya, karena kalau generasi saya mungkin sudah waktunya ya bergeser. Nah, makanya ini saya titipkan melatih critical thinking, melihat satu keadaan kemudian bisa dicerna dengan mendiskusikan terhadap rekan-rekannya ya. Saya kadangkala kalau menyampaikan mahasiswa itu ya, bahasa saya nih critical thinking, atau ya saya menyampaikan harus punya cara berpikir yang radikal, tapi bukan tindakan yang radikal, cara berpikirnya ya, karena memang kalau tidak lahir pemikir-pemikir yang radikal, critical thinking yang kuat, sulit untuk membuat sebuah kemajuan. Ini dari sisi ideologi, terus kemudian saya juga melihat dari sisi politik. Saya tidak mengatakan belum stabil, ini kesalahan ketik aja ya. Memang kadangkala masih ada tercermin dari satu orasi-orasi politik, ceramah-ceramah dan yang lain, kadangkala kelihatannya kok cenderung masih ya ada pengelompokan. Nah, saya mengomentari untuk wilayah Kaltim yang dalam waktu yang dekat ini akan ada pesta demokrasi. Saya harap ya adik-adik mahasiswa nanti juga punya peran yang bagus di dalam dunia politik, artinya bisa ikut memberikan kontribusi pendidikan politik di lingkungannya ya, bagaimana mengajak ya dari lingkungannya hak dan kewajiban dalam berpolitik ini. Terus kemudian kalau di situ nanti ada orasi-orasi politik yang akan mendatangkan perbedaan, gesekan, ya bisa dinetralisir. Adik-adik mahasiswa bisa memberikan satu penilaian, loh kok seperti ini, dan seterusnya. Nah, terlebih lagi saya ingin mungkin nanti banyak ya calon-calon kandidat yang terlahir dari partai politik ataupun disupport dari partai politik yang nantinya akan mencalonkan diri sebagai pimpinan pemerintahan di lingkungan Kalimantan Timur ya. Nah, saya ingin adik-adik mahasiswa ini juga ataupun dari lingkungan kampus, manakala nanti ada satu momen misalnya diminta untuk jadi panelis dalam sebuah diskusi panel atau dalam sebuah topik-topik terkait dengan masalah pilkada, saya ingin mengkritisi, melihat bagaimana calon-calon kandidat ini di dalam menyusun konsep ya. Jangan sampai nanti banyak orasi politik, janji politik, terus kemudian saling mencaci yang pada akhirnya membuat repot kita semua, tetapi tidak bisa di situ menampilkan konsep-konsep pemikiran yang terbaik dihadapkan dengan program pembangunan, skala prioritas, kemampuan anggaran, dan seterusnya. Nah, nanti saya berharap ini dari kaum akademisi yang nanti akan dilibatkan dalam diskusi-diskusi bisa memberikan suatu
komunikasi yang lebih intens sehingga nanti produk-produk demokrasi yang akan memimpin di lingkungan kita betul-betul bisa menjawab tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Kemudian situasi ekonomi, saya ingin memberikan satu pemahaman kondisi pandemi ini juga eksesnya kemana-mana. Ya, contoh kita melaksanakan daring ini juga akibat dari pandemi. Eksesnya kita tidak bisa secara leluasa berkomunikasi, memberikan suatu kegiatan pembelajaran tatap muka. Begitu juga ternyata ini juga ada ekses ekonomi. Ekonomi kita ini juga sangat ya rentan karena memang keterbatasan, kita harus mengedepankan masalah kesehatan. Sehingga kalau mungkin adik-adik bisa berinteraksi dengan masyarakat di mungkin kampung-kampung dan seterusnya, sebegitu sulitnya ketika masyarakat di kampung tidak punya penghasilan yang tetap, lapangan kerjanya sudah ya dibatasi dengan masalah ya COVID, daya belinya menurun, tingkat kebutuhannya juga banyak. Nah, ini juga masalah-masalah yang harus kita bisa pikirkan sehingga bisa menambah satu pemikiran kita, sehingga manakala nanti ada lingkungan kita yang cerita tentang masalah, ya mungkin bahasa saya itu udur-uduran masalah ekonomi dan yang semuanya penting, ekonomi penting, kesehatan juga tidak kalah penting, tetapi tidak ada yang paling penting ya. Nah, semuanya penting. Nah, sehingga diharapkan semuanya bisa berjalan seiring sejalan ya, sehingga negara kita, bangsa kita segera bisa recovery, bangkit pasca dari pandemi COVID, ekonomi kita bisa berjalan dengan baik, proses pembelajarannya juga semakin enak. Terus yang berikutnya juga masih ada juga ya, kita lihat kadangkala ada fanatis yang sempit berlebihan terhadap ya satu kelompok. Nah, saya ingin mengutarakan kepada adik-adik mahasiswa ya, sesuai dengan ya saya kebetulan beragama Muslim. Kadangkala kalau kita ikut dari agama kita itu, perbedaan itu memang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dan harus kita syukuri, dan jadikanlah perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Jangan kita rentan mudah ya diadu domba karena sebuah perbedaan. Coba bayangkan, kalau tidak ada perbedaan, saya pulang kantor, ya yang di rumah orang laki semua. Saya bagaimana mau minum, saya mau makan bagaimana, dan terus. Alangkah indahnya ada laki, ada perempuan, ada merah, ada hitam, ada tinggi, ada rendah. Nah, itu yang harus kita syukuri, ya harus kita syukuri. Karena kalau kita selalu mengedepankan ya kelompok-kelompok ini, ya nanti yang ada kerentanan-kerentanan, kita mudah diadu domba. Tetapi manakala kita bisa menyatukan perbedaan menjadi sebuah kekuatan, ini akan menjadi sebuah hal yang bagus. Ya, contoh yang kecil saja, ya mungkin bagi orang yang memerlukan ya mengkonsumsi yang manis itu seneng. Ya. Tapi apakah selamanya kita seneng yang manis? Ya orang punya diabetes, ya sedihlah. Terus kemudian asin. Ya, mungkin ada orang yang memerlukan seneng, tapi bagi orang yang hipertensi juga rentan. Alangkah indahnya kalau ada asin, manis, asem, ya. Di situ menjadi sebuah kekuatan, jadi nikmat, kenikmatan. Itu contoh-contoh yang kecil. Jadi saya tidak akan sampaikan secara detail kepada adik-adik, sekilas-sekilas saja. Terus kemudian kadangkala, ya, ini bukan wilayah, tetapi kadangkala ada oknum di suatu tempat yang memang ya, memprovokasi, yang pada akhirnya membuat suatu kesenjangan, terus kemudian hal-hal yang tidak perlu. Sekarang waktunya sudah NKRI dalam bingkai yang kuat, utuh kayak gitu. Kadangkala ada suara-suara yang ya dengan ya hal-hal yang kadangkala disuarakan masalah keadilan seolah-olah terus membuat kalkulasi ya. Nah, padahal ini hanya oknum ya. Jadi saya ingin kalau ada suara-suara di suatu daerah yang ingin memisahkan diri dan yang lain-lain, adik-adik mahasiswa punya critical thinking yang bagus, lihat persoalannya apa. Oh ternyata di balik suara ini hanya keinginan dari berbagai kelompok ataupun oknum. Karena ada rasa tidak puas, ada suatu tujuan yang dicapai dan seterusnya. Nah, jangan dipukul gebiahuyah, dibikin sama rata. Ini kadangkala begitu sudah masuk di pemberitaan seolah-olah wah mau lepas dan sebagainya. Padahal ini hanya statement yang disuarakan oleh kelompok-kelompok tertentu, oknum yang
punya kepentingan tertentu, tetapi dia harus menggalang kekuatan dengan ya menyuarakan hal-hal yang tadi yang saya bilang, contoh ya keadilan, contoh masalah pembangunan, contoh masalah yang lain-lain, yang pada akhirnya nanti ya sampai ya angkat senjata, ya masyarakat jadi terganggu kehidupannya dan seterusnya. Bahkan kadangkala ya mengorbankan ya jiwanya dan seterusnya. Ini saya tayangkan di sini. Sekali lagi harapan saya adik-adik supaya bisa melihat lebih teliti. Kalau dengar berita informasi seperti ini yang benar wilayahnya pingin melepaskan diri atau karena ada suara provokasi dari kelompok tertentu yang punya kepentingan tertentu. Nah, jadi bisa mengkanter, bisa memberikan penjelasan. Nah, kalau misalnya ya itu lagi ngopi di kantin cerita gini, coba lihat siapa di balik itu, apa sih keinginannya, coba. Nah, ini jadi suasananya lebih dingin, lebih adem kayak itu. Jangan nanti malah jadi wah gawat gini-gini, wah itu tidak perlu. Kita sekarang semuanya udah cool, dingin, tentram, ya sekarang kita semuanya lagi berjuang melawan COVID. Udah satukan pikiran, nggak usah yang lain-lain dulu. Oke, ini gambaran yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan yang saya sampaikan secara singkat, secara dangkal ini akan memberikan suatu wawasan. Ya, wawasan apa kaitannya dengan judul di atas, wawasan kebangsaan. Peruntukannya apa? Sebagai landasan untuk pemersatu bangsa. Nah, kalau saya sudah cerita ini, mudah-mudahan frame cara berpikirnya tentang wawasan kebangsaan, ya, cara berpikirnya kita dengan mungkin adik-adik mahasiswa sama. Ya, tetapi tidak harus melakukan hal yang sama. Oh, ternyata begini, begini, begini. Nah, ini yang saya sampaikan sebagai pengantar di bidang wawasan kebangsaan. Kalau kita berbicara wawasan kebangsaan, ada 3 komponen yang di dalamnya yang saling terkait. Ya, setelah kita tahu wawasannya, kita mudah-mudahan dapat memahami, paham. Terus karena sudah paham, punya rasa. Ya, setelah punya rasa timbul semangat. Nah, semangat kebangsaan ini dibangun keterpaduan antara pemahaman dan rasa. Ya, akhirnya lahir sebuah spirit, semangat, ya, yang lahir di dalam hati kita semuanya. Lanjut. Ini pengertiannya tidak perlu saya bacakan satu persatu. Terus saya memberikan contoh. Ya, saya hari ini berada di tengah-tengah adik-adik mahasiswa. Jangan dikira bahwa rasa kebangsaan itu baru sekarang diteriakkan, digelorakan, tetapi sesungguhnya pendahulu-pendahulu kita ini sudah melakukan, ya, dengan cara yang tidak sama. Nah, karena memang dulu juga persoalannya bangsa ini tidak sama, ya. Jadi nanti jangan sampai loh, slide nomor 8 Pak Kasrem ini kok masih ada perang, masih ada konfrontasi dengan Malaysia, pembebasan Barat. Itu kan dulu. Sekarang kita sudah dengan situasi yang berbeda, ya. Contohnya apa? Dulu yang dihadapi masalah itu pembebasan Irian Barat. Sekarang yang dihadapi apa? Masalah iptek, masalah mungkin budaya, masalah COVID. Ya, tentunya tidak sama. Jangan nanti terus seolah-olah ya masa kita harus seperti dulu lagi, tidak. Ya, oke, lanjut. Semangat kebangsaan ini tadi sudah saya sampaikan, perpaduan dari rasa dan paham. Terus kemudian diharapkan dengan semangat kebangsaan yang tinggi mampu sebagai penangkal terhadapnya ancaman. Ancamannya apa? Ya keutuhan dan kesatuan itu. Karena berbicara masalah keutuhan dan kesatuan bangsa ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan berarti hanya punyanya tentara. Nah, saya ingin menjelaskan perspektif keancaman itu. Perspektif ancaman itu jangan seolah-olah karena datangnya tentara-tentara dari luar sana, terus kemudian menduduki wilayah Indonesia, terus dengan senjata, tidak. Sekarang ancaman itu lebih lebih luas, ya. Banyak sekali sekarang ancaman-ancaman. Kalau di dalam bahasa saya itu bentuk peperangan kita ini sudah asimetris. Ya, contoh fakta yang sekarang, ya. Apakah pandemi COVID ini bukan sebuah ancaman? Ancaman. Siapa yang bisa memprediksi? Ternyata tidak bisa diprediksi, tidak bisa diramalkan, tiba-tiba seperti itu. Nah, bentuk wujud penyelesaiannya apa bisa dengan senjata? Tidak. Nah, dengan demikian saya ingin memberikan satu gambaran kepada adik-adik bahwa ancaman itu dalam perspektif yang luas. Nah,
ancaman itu bisa menyentuh kepada tata nilai kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya, tata nilai kehidupan kita berbangsa bernegara yaitu ada gatra, ada pancagatra, ideologi, politik, sosial, budaya dan seterusnya. Ya, jadi tidak hanya dari perspektif ancaman dari invasi dari asing. Nah, jadi semuanya ini bisa mempengaruhi keutuhan berbangsa dan bernegara. Ya, ini contoh. Ya, ancaman masalah ekonomi, ketahanan ekonomi kita ya tidak kuat, kemudian berpengaruh terhadap ketahanan pangan, bisa saja berpengaruh terhadap rasa persatuan kesatuan bangsa satu dengan yang lain. Kalau sudah memang harus ya berbicara masalah kebutuhan hidup, nah ini jadi repot. Nah, untuk itu saya ingin mengajak secara luas pemahaman tentang ancaman itu jangan dideskripsikan seolah-olah kalau ancaman itu harus hadir seorang tentara dari luar masuk ke negara kita terus perang. Tidak. Ancaman dari perspektif dari berbagai macam lini kehidupan. Yang berikutnya ini paham kebangsaan saya lewatkan saja ya karena sudah tahu semuanya adik-adik. Nah, saya akan menginjak ke bela negara. Tadi kan saya sampaikan, kalau kita sudah tahu wawasan kebangsaan, diharapkan hati kita sudah mulai punya tumbuh rasa nasionalisme. Kalau nasionalismenya sudah bangkit, tentunya kita harus bisa melakukan yang namanya bela negara itu. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan tentang masalah bela negara yang tadi saya bilang, pemahaman bela negara itu jangan dipandang yang muluk-muluk, terus kemudian seolah-olah kalau berbicara bela negara hanya punyanya tentara saja. Tidak.